Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar SSOS MAP, dosen mata kuliah Kebijakan Publik pada program studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tomakaka Mamuju. Nah, pada video pembelajaran ini saya akan menyajikan materi mata kuliah Kebijakan Publik yang merupakan mata kuliah wajib Prodi Administrasi Negara dengan bobot 4 SKS. Nah, mata kuliah Kebijakan Publik ini merupakan salah satu kajian dalam bidang administrasi publik yang mempelajari bagaimana suatu kebijakan lahir, mulai dari proses identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, hingga pada evaluasi dan perubahan kebijakan. Nah, mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami konsep-konsep kebijakan publik sekaligus menganalisis berbagai persoalan publik secara ilmiah. Nah, pada pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi administrasi negara, yaitu pertama, menunjukkan pengetahuan administrasi publik sebagai bagian dari ilmu sosial dalam konteks pembangunan. Kemudian yang kedua, memahami elemen, prinsip dan fungsi administrasi publik untuk mendukung pelaksanaan kebijakan publik dan manajemen publik. Kemudian yang ketiga, memahami konsep dan model pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah di bidang administrasi publik. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan melakukan penelitian kebijakan melalui pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Kemudian yang kelima, mampu menerapkan teknik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan publik dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik. Nah, kemudian berdasarkan capaian pembelajaran lulusan tersebut, mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yaitu CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar kebijakan publik. Yang kemudian yang kedua, bagaimana mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup, sistem kebijakan, pendekatan, serta proses kebijakan publik. Kemudian yang ketiga, bagaimana mahasiswa mampu memahami aktor-aktor yang terlibat beserta perannya dalam setiap tahapan kebijakan publik. Nah, untuk mencapai pembelajaran tersebut, proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan student center learning, yaitu melalui beberapa metode pembelajaran, antara lain ceramah yang interaktif, diskusi kelas, presentasi kelompok, kemudian studi kasus, penugasan individu, kemudian belajar mandiri, serta pemanfaatan pembelajaran daring, yaitu menggunakan Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Kemudian dengan metode tersebut diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu berpikir kritis, berdiskusi, dan menganalisis berbagai persoalan kebijakan publik berdasarkan kondisi nyata. Kemudian selanjutnya, penilaian hasil pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan melalui kehadiran, partisipasi aktif dalam diskusi, kemudian presentasi, penugasan individu maupun kelompok, ujian tengah semester, kemudian terakhir ujian akhir semester. Adapun bobot penilaian tersebut, itu yang pertama, kehadiran, partisipasi, presentasi, dan berbagai bentuk penugasan dalam proses pembelajaran, yaitu dengan bobot 70%, kemudian untuk ujian tengah semester dengan bobot 10%, kemudian terakhir untuk ujian akhir semester itu dengan bobot 20%. Nah, pada video ini materi yang saya akan bahas adalah konsep dasar kebijakan publik. Nah, sebagai fondasi untuk memahami materi-materi berikutnya seperti pendekatan kebijakan publik, model kebijakan, proses kebijakan, formulasi, implementasi, hingga pada evaluasi kebijakan publik. Nah, kemudian melalui pembelajaran ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep dasar kebijakan publik secara teoritis saja, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan berbagai persoalan kebijakan yang berkembang di masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya mari kita simak pembahasan materi konsep dasar kebijakan publik.
berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Ya, bagaimana kabarnya? Baik ya. Ya. Jadi hari ini ya kita masuk pada pertemuan kedua pada mata kuliah kebijakan publik. Ya. Jadi di pertemuan awal kemarin kita sudah membahas masalah kontrak kuliah. Ya. Kemudian kita telah membahas masalah rancangan pembelajaran semester untuk mata kuliah kebijakan publik. Jadi hari ini pada pertemuan kedua ini kita akan masuk pada sub CPMK. Jadi CPMK ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi untuk pertemuan kedua ini apa yang ingin dicapai yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ya tentang definisi kebijakan publik, ya, konsep dan ruang lingkup kebijakan publik. Jadi apa saja yang ingin kita capai yaitu pertama seperti apa itu konsep dasar tentang kebijakan publik, yang kedua ya definisi dan hakikat kebijakan publik itu seperti apa, yang kedua ruang lingkup dan fokus pada kebijakan publik, kemudian yang ketiga bagaimana metodologi dalam dan pendalaman materi teman-teman tentang kebijakan publik. Jadi yang pertama yaitu pendahuluan dan konsep dasar kebijakan publik. Jadi teman-teman ya pasti teman-teman berpikir ya bahwa kebijakan publik ini ya apakah setiap masalah yang ada di Indonesia ini apakah kita mampu untuk bisa memecahkannya ya. Misalkan masalah kemiskinan ya, masalah tentang berlalu lintas ya, berkendara berlalu lintas, masalah tentang pendidikan, ya. Sudah pasti ya masalah-masalah tersebut kita tidak mampu ya memecahkan secara individu, ya. Kita tidak mampu memecahkan secara individu. Artinya ya, kita butuh pemerintah untuk mampu memecahkan masalah-masalah kita. Ya. Misalkan berlalu lintas, ya. Aturan tentang memakai helm, ya. Ya. Itu kan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah supaya apa? Ya, untuk menghindari ya yang namanya kecelakaan yang fatal, ya. Yang kedua, masalah kemiskinan, ya. Kita tidak mampu memecahkan sendiri masalah kemiskinan kita. Makanya, ya, pemerintah membuat sebuah kebijakan tentang kemiskinan. Seperti apa? Ya, bantuan sosial dan lain sebagainya, ya. Kemudian masalah kesehatan, ya. Luar biasa itu biaya tentang kesehatan kita. Apalagi kalau sudah masuk di ruang operasi, luar biasa mahalnya. Tentunya masyarakat ya sebagian besar kurang mampu untuk membiayai yang namanya pengobatan masalah kesehatan. Sehingga pemerintah hadir untuk memecahkan masalah tersebut. Karena kita tidak mampu untuk memecahkan masalah tersebut, masalah kesehatan, karena biayanya terlalu mahal, maka pemerintah hadir. Seperti apa? Ya. Ada namanya? Ada yang tahu? Hah? Apa? Ya, sebesar suaranya. Apa kebijakan pemerintah tentang kesehatan? Salah satunya misalkan. Hah? BPJS. BPJS ya? Ya, betul, BPJS. BPJS hadir untuk bisa memecahkan masalah masyarakat tentang kesehatan. Nah, sehingga ya terbebani ya kurang bebannya masyarakat tentang apalagi masalah kesehatan. Nah, seperti itu. Maka hadir namanya BPJS. Nah, seperti itu. Masalah apalagi pendidikan. Nah, tidak semua masyarakat ya mampu ya melaksanakan pendidikan dengan biayanya sendiri. Ya, apalagi yang sampai kuliah ya SMP SMA yang negeri. Makanya pemerintah hadir. Apa? Kebijakan pemerintah kalau di bidang pendidikan? Ada yang tahu? Beasiswa. Beasiswa. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang mendapatkan beasiswa KIP. Ya? Ada yang mendapatkan beasiswa KIP. Nah, pemerintah hadir di situ supaya teman-teman mampu melaksanakan perkuliahan, mampu kuliah ya, tanpa harus memikirkan biaya lagi.
maka pemerintah hadir untuk memecahkan masalah teman-teman. Kan seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai kebijakan publik. Nah, kebijakan publik itu yang pertama, ya, yaitu instrumen intervensi. Ya, jadi kebijakan publik berfungsi sebagai alat, ya, atau strategis bagi pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah konkret, ya, dalam mengatasi problematika sosial yang tidak dapat diselesaikan secara individu oleh masyarakat. Itu yang saya tadi bahas. Wah, banyak masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan secara individu. Maka maka pemerintah hadir dalam menyelesaikan masalah tersebut. Itu namanya salah satunya itu instrumen intervensi. Nah, kemudian yang kedua, pemecahan masalah. Jadi proses ini melibatkan identifikasi isu-isu kolektif, ya, dan penyusunan solusi formal guna memastikan adanya ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh lapisan negara. Jadi kebijakan publik ini hadir, ya, untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Pada intinya itu, ya, teman-teman harus paham bahwa kebijakan publik ini hadir untuk memecahkan masalah, ya, memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Apa saja masalah-masalah yang ada di masyarakat? Secara umum, tadi saya sudah jelaskan. Pertama, kemiskinan misalkan. Kedua, apa? Masalah pendidikan. Nah, yang ketiga apa? Masalah kesehatan. Kesehatan, betul sekali. Kemudian yang ketiga, otoritas negara. Jadi kebijakan mencerminkan manifestasi dari kekuasaan negara yang sah, di mana setiap keputusan yang diambil memiliki kekuatan hukum dan implikasi yang luas bagi kehidupan publik. Jadi otoritas negara yang dimaksud adalah semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah ada berkekuatan hukum, ada hukumnya. Nah, ini hukum untuk mengikat seluruh masyarakat. Jadi misalkan teman-teman ada aturan kebijakan tentang memakai helm. Setiap berkendara memakai helm supaya meminimalisir terjadinya kecelakaannya, apalagi dengan benturan kepala. Itu mengikat secara hukum. Nah, kalau dilanggar, ya apa kalau dilanggar? Kenapa dilanggar? Ya kena hukum, ya ditilang. Nah, karena berlandaskan atau berkekuatan hukum. Jadi itu adalah otoritas negara. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Jadi apa urgensi dari studi kebijakan publik? Ya. Jadi teman-teman pasti berpikir juga. Ya, untuk apa kita belajar tentang kebijakan publik? Apalagi untuk anak-anak administrasi negara, ya, atau mahasiswa administrasi negara. Ya. Teman-teman harus paham bahwa teman-teman setelah selesai kuliah, ya, menyandang gelar sarjana sosial, ya, disiplin ilmu administrasi negara, ya, nanti kalian akan jadi analisis kebijakan, ya, yang ikut hadir andil dalam membuat sebuah kebijakan. Nah, jadi teman-teman ini akan jadi aparatur negara, ya, seorang analis kebijakan nantinya setelah selesai kuliah, ya, maka teman-teman harus paham, ya, teman-teman harus paham, ya, seperti apa itu kebijakan publik, ya. Yang seperti apa itu kebijakan publik yang berhasil, yang seperti apa itu kebijakan publik yang tidak berhasil, ya. Yang seperti apa itu kebijakan publik yang, ya, mampu dirasakan oleh masyarakat, mampu mensejahterakan masyarakat. Teman-teman harus paham kebijakan publik apa yang kemudian diprotes oleh mahasiswa misalkan, atau masyarakat. Kebijakan publik apa yang kemudian didukung oleh masyarakat misalkan. Teman-teman harus paham itu. Nah, bagaimana caranya paham? Maka teman-teman akan mempelajari mata kuliah ini, ya, selama beberapa pertemuan ke depan nantinya tentang bagaimana itu kebijakan publik. Kemudian apa hubungannya dengan ilmu administrasi negara? Jadi pertama, dasar operasional, ya, kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen strategis yang diimplementasikan oleh birokrasi dalam kerangka administrasi negara. Kemudian struktur organisasi. Jadi administrasi negara, ya, menyediakan tatanan kelembagaan, ya, yang diperlukan untuk merumuskan dan mengeksekusi keputusan politik menjadi tindakan nyata.
Jadi bukan hanya pada kegiatan berpolitik saja, tapi ada tindakan nyata yang dilakukan oleh anak-anak administrasi negara. Ya. Kemudian efisiensi birokrasi. Pada bagian manajemen sumber daya publik dapat ya mengoptimalkan penyampaian layanan sesuai dengan arahan kebijakan yang ditetapkan. Oke, kita lanjut. Nah, pada bagian kedua yaitu seperti apa definisi dan hakikat kebijakan publik. Ya. Jadi definisi menurut Thomas Ardai. Jadi masalah kebijakan publik, teori-teori tentang kebijakan publik, ya salah satu tokoh yang paling mencreng ya yaitu tokoh Thomas Ardai. Nah, saya rasa di pertemuan pertama kemarin ya kita sedikit menyinggung tentang tokoh ini, yaitu salah satu tokoh ya tokoh kebijakan publik. Ya. Salah satu apa isi dari definisi dari Thomas Ardai tentang kebijakan publik? Kebijakan publik dipahami sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan, ya, mencakup intervensi aktif dalam menangani masalah sosial tertentu. Ya. Jadi salah satu kata-kata dari Thomas Ardai yang mendefinisikan tentang administrasi publik yang teman-teman harus ingat bahwa definisinya itu tentang kebijakan publik itu adalah ya sebuah kegiatan yang dilakukan pemerintah yang dipilih, baik dilakukan ataupun tidak dilakukan. Ya. Jadi definisinya publik menurut Thomas Ardai bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian itu dipilih, baik dilakukan secara langsung atau tidak dilakukan. Ya. Itu dilakukan Thomas Ardai. Ya. Menurut saya kebijakan definisi tersebut itu sesuatu yang sederhana. Mungkin teman-teman juga, loh, seperti apa maksudnya itu dilakukan ataupun tidak dilakukan. Ya. Jadi menurut Thomas Ardai bahwa isinya adalah pertama pilihan tindakan. Jadi kebijakan publik dipahami sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan, mencakup intervensi aktif dalam menangani permasalahan sosial tertentu, kemudian pilihan pengabaian, yaitu konsep ini juga mencakup keputusan tidak melakukan apa-apa, ya. Tidak melakukan apa-apa itu adalah sebuah kebijakan juga. Ada yang tahu contohnya? Yang tidak melakukan apa sebagai sebuah kebijakan. Menaikkan harga BBM itu sebuah kebijakan atau bukan? Kasih besar suaranya. Kebijakan ya? Oke. Kalau tidak menaikkan harga BBM, tidak melakukan apa-apa, itu dia tidak melakukan kenaikan harga BBM, itu kebijakan atau bukan? Kebijakan? Kebijakan ya? Betul. Ya. Menaikkan harga BBM adalah sebuah kebijakan. Tapi tidak menaikkan harga BBM adalah juga sebuah kebijakan. Itulah definisi dari Thomas Ardai, ya, yang mendefinisikan tentang kebijakan publik, yaitu tindakan yang dilakukan pemerintah yang dipilih, ya, wah, itu ada apa? Apakah itu dilakukan atau tidak dilakukan, atau itu sebuah kebijakan. Paham ya? Contohnya lagi, ya, tarif listrik. Pemerintah menaikkan harga tarif listrik. Kebijakan tidak itu? Kebijakan kan? Ketika tidak menaikkan harga listrik, maka itu juga disebut kebijakan. Ya, seperti itu. Nah, itu yang menurutnya Thomas Ardai. Itu yang dimaksud dengan melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan adalah sebuah kebijakan publik. Gitu ya. Sampai di sini ya, paham ya? Oke. Kemudian seperti apa itu karakteristik sebuah kebijakan publik? Teman-teman juga harus paham ini. Karakter sebuah kebijakan publik itu apa saja? Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Ya, memiliki tujuan yang jelas. Jadi kebijakan dibuat itu memecahkan masalah, ya, spesifik atau mencapai target tertentu demi kepentingan masyarakat luas. Ya. Contohnya, untuk mengentaskan kemiskinan,
untuk mengentaskan kemiskinan, ya. Itu kan tujuan. Ya. Misalkan berapa persen tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia, maka dibuatlah sebuah kebijakan untuk bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan. Toh? Tujuannya jelas, ya. Menurunkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia, betul. Ya, itu jelas tujuannya, ya. Nah, kemudian apa? Berorientasi pada tindakan nyata. Jadi kebijakan melibatkan keputusan yang dibuat oleh otoritas pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan secara konkret. Ya, itu yang seperti definisinya siapa? Thomas Serdai, betul. Kemudian yang ketiga, ya, ini berorientasi pada tindakan nyata, ya. Jadi bukan cuma pada formulasi kebijakan saja, bukan hanya sebatas aturan saja, tetapi ada implementasinya, ya, paham ya? Bukan cuma pada aturan saja dibuat, selesai buat aturan sudah selesai, itu sudah sebuah kebijakan, tidak, tetapi harus diimplementasikan. Nah, itu adalah tindakan nyata. Nah, kemudian yang ketiga adalah memiliki legitimasi hukum. Jadi kebijakan bersifat mengikat secara hukum, ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman juga harus paham, ya, apa perbedaan dari kebijakan, keputusan, dan strategi. Jadi kebijakan ini adalah, kalau kebijakan itu pada umumnya berisi arah tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan masyarakat luas, ya, dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua, keputusan itu pilihan spesifik di antara berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah tertentu pada waktu ditetapkan. Kemudian kalau strategi, rencana sistematis yang mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mengimplementasikan kebijakan dan mencapai sasaran strategis. Ya, kalau kebijakan ini secara umum, ya, masalah kesehatan, ya kebijakan masalah kesehatan. Nah, kalau keputusannya seperti apa? Masalah pendidikan, ya kebijakannya tentang pendidikan. Nah, kalau keputusannya apa? Kalau masalah pendidikan, misalkan menaikkan harga, menaikkan anggaran, ya, apa ya, dana BOS, ya, misalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di setiap sekolah, misalkan itu adalah keputusannya dari kebijakan tersebut. Nah, kemudian strateginya seperti apa? Setelah diluncurkan meningkatkan dana BOS, misalkan strateginya melakukan pelatihan terhadap guru-guru. Nah, itu kan salah satu strategi seperti itu. Jadi ini kebijakan, keputusan, dan strategi itu satu kesatuan, teman-teman, ya. Satu kesatuan dalam kebijakan publik, seperti itu. Oke? Ya. Kita lanjut, ya. Kemudian ruang lingkup dan fokus kebijakan. Jadi ruang lingkup kebijakan ini apa saja? Ya. Yang pertama, hierarki otoritas. Jadi kebijakan publik mencakup berbagai tingkatan kekuasaan, mulai dari regulasi lokal di tingkat daerah, kemudian hingga kebijakan nasional yang bersifat makro dan mengikuti seluruh warga negara. Jadi kemudian, ya, ini hierarki otoritas ini, misalkan kebijakan publik hingga kebijakan nasional masalah kemiskinan, kemudian ke tingkat daerah kebijakan, ada yang tahu kalau kebijakan di tingkat daerah apa? Misalkan kebijakan di tingkat daerah, ada yang tahu? Masalah pengelolaan sampah, misalkan, ya. Masalah pengolahan sampah. Masalah pengolahan sampah di Mamuju, misalkan. Itu adalah kebijakan di tingkat daerah, karena di setiap daerah beda-beda cara pengolahan sampahnya, ya. Oke. Kemudian skala transnasional, di era globalisasi ruang lingkup kebijakan publik meluas hingga ke level internasional, di mana negara harus menyelaraskan regulasi domestik dengan perjanjian global untuk merespon isu lintas batas seperti perubahan iklim, ya. Kemudian sektoralisasi kebijakan, yaitu ruang lingkup ini juga terbagi ke dalam spesialisasi di bidang tertentu seperti
kebijakan fiskal, kebijakan sosial, dan kebijakan keamanan, dan yang masing-masing memiliki instrumen teknis yang berbeda. Jadi untuk pertemuan kali ini ya kita sudah membahas masalah seperti apa itu kebijakan publik ya, mulai dari ruang lingkupnya ya, definisi kebijakan publik menurut Thomas Erdai. Jadi harusnya teman-teman harus mampu memahami tentang ya, harus mampu menggali ya, karena ya di luar sana ya teman-teman bisa mendapatkan berbagai informasi tentang kebijakan publik, isu-isu kebijakan publik. Teman-teman cari sendiri di berbagai platform ya, media misalkan, atau di searching untuk menggali informasi-informasi untuk ya menambah wawasan teman-teman tentang kebijakan publik. Jadi saya sebagai dosen hanya mau mengantar teman-teman ya, teman-teman mahasiswa mengenai tentang kebijakan publik ya, supaya teman-teman memahami tentang seperti apa itu kebijakan publik ya. Nantinya di pertemuan ketiga ini ya, teman-teman akan saya kasih tugas ya, seperti kuis ya. Kuisnya itu seperti apa? Nanti teman-teman akan membuat ya, atau membuat sebuah ya makalah ya. Ya, makalahnya seperti apa? Yaitu membuat menulis ya kebijakan apa yang dipilih ya. Kemudian teman-teman ya menganalisis seperti apa itu kebijakannya ya. Siapa aktor-aktor kebijakannya ya, seperti apa implementasinya. Kemudian implementasi kebijakan seperti apa ya, apakah kebijakan tersebut bermanfaat kepada masyarakat atau tidak ya, menurut pendapat teman-teman ya. Untuk lebih detail tentang tugas ini akan saya kirim melalui grup WA ya, grup WA kebijakan publik untuk lebih detailnya tentang tugas ini. Nantinya di pertemuan ketiga kita akan membahas diskusi masalah ya tugas yang teman-teman kerjakan ya. Mungkin seperti itu pertemuan kita pada kesempatan ini tentang mata kuliah kebijakan publik pertemuan kedua. Saya harap teman-teman lebih menambah wawasan di luar kelas nanti, jangan malas ya. Terus gali-gali informasi-informasi tentang mata kuliah kebijakan publik ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman mahasiswa ya, program studi administrasi negara. Semoga teman-teman tetap semangat belajarnya, jangan malas, dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.